Dulu memang sempat saya juga dibuang sepatu karena iya. Sepatunya dibuang? Iya, karena ya rajin latihan tapi nggak rajin sekolah gitu. Kayak gimana ya, kayak bolos-bolos, bukan bolos kayak pelajaran juga sih, izin-izin lah. Banyak izin-izin untuk turnamen-turnamen di Papua gitu ya. Kalau coachin, kalau yang sekarang 19, coachin kita harus ya disiplin, harus bekerja keras di latihan, dan ya karakter harus bagus juga, mental juga harus bagus. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Selamat datang di podcast Obsesif edisi spesial. Nah, kembali lagi nih masih bersama saya Riana Ibrahim dan saya Agnes Theodora. Nah, kali ini di episode kedua, Nes, kita kedatangan tamu lagi nih. Oke. Dan siapa yang nih? nanti aku simpan dulu. Gitu. Rahasia ya, masih rahasia ternyata. Rahasia. Okay. Nah, tapi yang pasti ini kolaborasi Obsesif ini merupakan didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam satu edisi spesial yang membahas mengenai anak-anak muda yang berprestasi dari bumi cendrawasih. Benar dari banget. Papua. Nah, ini nih sekarang gue mau ngomong. Udah dibuka nih tadi, Ada misteri ya, yang tadi udah dibuka tapi ya. aku kasih clue ya. Oh, Nanti masih kamu clue? tebak ya. Ampun, oke, Tebak. oke. Jadi quiz. Jadi belum lama ini nih, baru-baru aja tuh dia mendapatkan perhatian yang besar dari publik Indonesia. Karena dia ikut berpartisipasi dalam laga Indonesia melawan Thailand di Piala AFF. Nah, tebak dong dia siapa ya? Oke, aduh anaknya jarang nonton bola. Nonton bola ya. Oh, tapi tahu nih gue kayaknya. Tahu. Anaknya ganteng. Oke. Kak, oke. Kayaknya tahu nih namanya. Siapa ya? Mikhail Alfredo Tata bukan? Benar, atau Tata. Hai Tata. Hai. Yang pasti bukan Tata BT21 ya, beda ya. BTS nanti aku joget lagi di sini ya, bukan. Tata ini asli Papua juga. Asli, Papua. Ada campuran. Campuran Iya. dari mana? Bapak Serui, Mama Manado, Jakarta. Manado, Jakarta. Iya. Apa namanya? Papuanya dari mana? Papa tadi Serui, tapi kalau Iya. kamu lahir di Serui juga enggak? Lahirnya di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Besarnya di Jayapura. Oh, lahir Jakarta, besar di Jayapura ya. Oh gitu. Tinggal sampai di Jayapura sampai umur berapa tuh? Sampai umur 15. Sampai 15 tahun. Iya. Sekarang umur berapa Tata? 18. Oh, 18 masih tahun. muda banget, masih muda. Oke. Ini yang merasa tuh keren deh. Langsung merasa tua. Tua. Tapi pindah umur 15 tahun ke Jakarta? Ke Bandung. Oh, ke Bandung. Untuk apa? Atau bersama keluarga atau? Di sana ada klub sih, kayak tim akademi gitu. WBFC namanya. Oh, itu apa itu WBFC itu mungkin kepanjangannya? Panjangannya Wanal Bintuka Football Club. Wanal Bintuka Football. Oh, kelompok klub bola ya di sana ya. Nah itu mungkin kalau boleh diceritain nih, pasti teman-teman obsesif juga pengen tahu gimana akhirnya kamu umur 15 tahun dari Papua nih, Jayapura, berangkat ke Bandung, terus tinggal, berarti nggak sama papa mama dong ya? Nggak. Nah di umur 15 tahun, nah itu kamu pindah ke Bandung ke Wanal Bintuka, itu mungkin boleh diceritain gimana awalnya sampai akhirnya kamu berada di situ? Ya awalnya mengikuti turnamen Piala Menpora waktu itu, Piala Menpora U14 di Jayapura dulu pertama, karena dari SSB kita main terus juara mewakili nasional di Bali. Kita mewakili nasional di Bali dan ya puji Tuhan dapat juara 3, kita kalah sama Jogja, tim Jogja ya. Kita dari Papua kalah sama tim Jogja. Dari situ mungkin ada talent scouting yang lihat kita mungkin bermain di Bali waktu itu. Ya puji Tuhan saya terpilih untuk masuk ke timnas pelajar untuk persiapan waktu itu ke Iber Cup Portugal 15 ya. Berarti habis itu kamu langsung berangkat ke Portugal ya? Iya, habis ya dari Bali pulang ke Papua. Dari pulang ke Papua itu belum dipanggil ke timnas pelajar. Itu saya waktu itu masih ada seleksi Persipura 16. Persipura 16 masuk terus kepilih, puji Tuhan kepilih untuk main di Elite Pro Liga 1 16. Di Surabaya waktu itu main. Mengikuti beberapa match, main balik, mungkin di situ juga ada
talent scouting yang melihat juga tim-tim apa talent scouting mantan pemain timnas juga mungkin yang melihat Potensial Iya, nih, potensi. bisa diajak ya. Iya. Baru akhirnya terus ke timnas 16 Oh, Indonesia. kamu timnas U16 Iya, dulu ya 16 dulu. berarti. Jadi itu belum tahu pas di Persipura itu belum tahu. Tapi sudah seleksi di Bandung waktu itu. Pertama, iya. Dia seleksi di Bandung pertama, pulang ikut Persipura 16. Makanya juga dilihat juga di situ. Pas pulang, pas puji Tuhan saya dapat dari 100 anak yang di Bandung dulu. Yang di Bandung 100 anak, puji Tuhan diambil 20 anak saya masuk dalam squad. Timnas pelajar waktu itu ke Portugal waktu itu. Yang dari Papua kamu aja atau ada teman lain? Dari Papua waktu itu ada 9 orang. Oh, ada 9 orang. Iya. 9 orang. Puji Tuhan di Portugal kita mendapat juara 3 juga. Juara 3. Kita mengalahkan Portugal dan Prancis waktu itu. Kita kalah dengan Spanyol. Oke. Spanyol itu kalah. Itu Jadi berarti waktu di tahun 2018. 2018 itu ya. 18 atau 19 kalau nggak salah. Ya. Oke. Jadi pas dari Portugal balik, teman-teman yang dari timnas pelajar ini mereka pulang ke rumah masing-masing. Saya dari Kamu balik ke dari di hotel di sana Portugal, ditelepon langsung dari admin timnas U16-nya. Langsung gabung ke timnas U16 untuk mengikuti Piala AFF waktu itu 16 juga, main di Thailand. Oke. Iya. Kamu doang ya, teman-teman Iya. lain waktu itu langsung pulang ke ini masing-masing ya. Iya, puji Tuhan waktu itu saya sendiri gabung timnas 16. Oh, 16. 16. Baru tapi kalau dari U16 terus ini kan sekarang U19 Iya. itu kamu seleksi lagi atau enggak? Iya, seleksi lagi. Seleksi lagi? Iya. Belum tentu ya dari U16 itu langsung bisa masuk U19 Belum tentu. ya? Belum tentu. Gimana sih seleksinya seketat apa gitu? Dari kan udah tahu nih sebenarnya U16 udah keren dong harusnya udah masuk U16 gitu kan. Masa diseleksi lagi nih U19 kan? Nah, itu boleh cerita dong. Ya waktu itu dari 16 sempat juga main 16 kan terus mau mengikuti Piala AFC, Piala Asia di Bahrain, tapi nggak jadi gara-gara pandemi itu ya. Terus yang angkatannya Bagus Kavi yang mau ikut Piala Dunia 20 juga tidak jadi gara-gara pandemi. Iya, pandemi juga. Makanya habis itu tahun depan baru kita yang naik. Jadi beberapa dari timnas 16 ada yang beberapa kepanggil ke U19. Ke U19. Oke. Tapi berarti yang tadi itu seleksi itu selalu ada ya. Jadi Iya, kamu harus selalu mengikuti seleksi Iya. gitu ya. Itu seketat apa sih? Prosesnya gitu mungkin gitu. apa yang harus dinaikkan gitu level skillnya misalnya dari U16 ke U19 apa yang dilihat dari si pelatih Ya. hingga akhirnya bisa memanggil kamu? Mungkin sih dari segi pelatihnya. Kalau pelatihnya berbeda ya mungkin. Oh, beda juga Iya, beda juga. Juga ya. Kalau kalau yang sekarang 19 coachin kita harus ya disiplin, harus bekerja keras di latihan dan ya karakter harus bagus juga, mental juga harus bagus. Makanya pokoknya mengikuti itu aja pas. Jadi kamu harus pintar-pintar Iya. mengenali juga ya pelatih kamu seperti apa Iya. gitu. Tuh. Oke. Galak nggak sih coach ini? Kalau mau dibilang galak tapi kadang-kadang juga ya Perlu ya. suka lucu-lucu juga dia. Lucu-lucu juga dia ya, ternyata lucu ya. Opa gitu. Tapi gimana awalnya kamu ya anak laki-laki banyaknya pasti suka sama bola ya Iya. kan. Walaupun saya anak perempuan juga suka sama Dia bola suka, dia gitu. suka. Tapi kamu awalnya itu memang hobi nonton aja, baru akhirnya main atau gimana tuh? Ya nggak tahu mungkin dari bakat terpendam yang sudah menyukai bola dari kecil gitu. Kayak ya tahu ya, anak-anak Papua ya. Berarti dari kecil udah sering main Iya, bola nonton sama juga apalagi Persipura dulu. Oh, Nonton dari kecil nonton Persipura ya. Makanya udah senang gitu. Berarti kamu emang udah ngefans sama Persipura dulu? Punya nggak Iya. pemain bola asal Papua yang memang kamu idolakan dulu tuh waktu kecil? Kalau sekarang bukan di Persipura sih. Oh, bukan, oke, nggak Iya. apa-apa. Sekarang kayak Kakak Yanto Basna. Saya mengidolakan. Ke Thailand. Iya. Ya, kamu pengen ke Thailand kayak Iya. Yanto Basna. Iya. Mengikuti jejak. Main di luar. Dia
sangat ya attitude-nya juga bagus, pemain Papua yang punya attitude-nya bagus dan mental yang kuat di sana, bisa bermain di sana juga sangat menginspirasi bagi saya untuk bisa sama seperti kakak dia. Iya. Udah pernah ketemu langsung? Sudah. Nah, gimana rasanya tuh ketemu langsung sama orang yang kamu idolakan gitu? Ya pastinya sangat senang dan bangga. Gugup nggak? Sempet gugup nggak? Tidak juga karena kita juga satu SSB di Oh, satu SSB. Di Jayapura ya. Oh, di SSB apa? Putra Pasifik, Putra Pasifik. Itu di Papua juga? Papua Jayapura. Oh, tapi sebelum di situ pernah di SSB lain kah waktu masih kecil atau gimana? Iya pernah. Di mana? Gimana tuh? Ya pertama dari awal tuh Cendrawasih, SSB Cendrawasih, Putra Pasifik, terus yang Piala Menpora ini yang ikut nasional Kenam Bayumbai dari Sentani. Iya. Nah itu ceritanya kamu bisa masuk sekolah sepak bola yang awal yang Cendrawasih itu gimana? Berarti kan masih... Iya diajak teman itu. Oh itu diajak Iya. teman. Oh. Itu yang masih ya belum masuk, ya baru-baru masuk itu, baru mau. Teman kamu memang udah Iya di udah. sekolah itu? Iya. Oh, oke. Itu umur berapa? Umur berapa? 10 tahun, 10 atau ya 10. Oh, tapi kalau main bolanya sendiri sebelum 10 tahun udah sering main bola Iya ya? sudah sering-sering. Di komplek? Iya di komplek. Rumah Iya. Sama teman-teman gitu. Oh, nah kalau misalnya waktu itu diajakin teman, tapi kamu sendiri saat itu pengen nggak sih untuk masuk gitu ke sekolah sepak bola gitu? Ya pastinya pengen sekali. Emang pengen ya? Terus waktu itu pada zaman itu masih bayar kayak apa ya, per bulannya iuran iya, bayaran iuran gitu ya. Tapi puji Tuhan situ mungkin tidak tahu, mungkin rencana Tuhan saya Gratis? iya gratis masuk karena disuruh teman untuk direkomendasi untuk main situ. Jadi pas juga kan piala yang yang turnamen ini untuk Danon Cup ini ya saya ikuti. Oh, Danon Cup, Iya, iya, Danon. oke. Di Jayapura. Tapi orang tua sendiri gimana sih? Misal saat Tata pertama kali ditawarin temen kan, yuk ikut main di SSB Cendrawasih itu, bilang ke mama papa diizinin langsung atau gimana? Waktu itu sempat belum kasih tahu. Oh, nggak kasih tahu? Iya. Kenapa? Jadi ya belum kasih tahu aja. Saya sambil main bola latihan nggak kasih tahu. Iya. Maksudnya biasa kayak pulang sekolah udah. Orang tua nggak tahu saya kemana padahal ada latihan gitu. Tapi nggak dilarang kan kamu untuk main bola? Semenjak ya usia berapa tuh? Usia 13, 12 itu dilarang karena sekolah. Iya. Sekolah di situ. Makanya orang tua larang karena apa? Saya nih latihan terus, Nggak pernah sekolah? nggak tapi pernah latihan sekolah terus? latihan terus. Ya. Maksudnya saat ada turnamen izin lah ini, jadi makanya orang tua ini. Tapi lama kelamaan jadi Dukung juga. Iya dukung juga. Apalagi udah masuk timnas, orang tua pasti bangga ya. Pasti bangga. Heeh. Kamu ada kakak, adik? Ada adik, Adik laki-laki juga? laki-laki 2, perempuan 1. Oh, yang laki-laki main bola juga? Iya, Ngelihat kakaknya main bola, pengen main bola pengen main juga? bola juga. Dibolehin nggak sama orang tua akhirnya? Sekarang dibolehin. Sekarang dibolehin setelah udah Malahan- 3 tahun malahan- jalan ya? Malahan sekarang didukung gitu kayak. Didukung beda sama kamu dulu ya? Iya. Dulu malah sempat saya juga dibuang sepatu karena Sepatunya dibuang? iya karena ya rajin latihan tapi nggak rajin sekolah gitu. Kayak gimana ya, kayak bolos-bolos, bukan bolos kayak pelajaran juga sih, izin-izin lah. Izin-izin. Banyak izin-izin untuk turnamen-turnamen di Papua gitu ya. Padahal turnamennya di dalam Papua. Iya dalam juga Papua, ya? terus juga ke luar-luar juga sih biasa. Nah itu pas saat izin keluar kota gitu, orang tua gimana tuh? Tahu. Tahu. Tapi karena terlalu banyak absen di sekolah makanya orang tua juga bilang batasi itu. Oh iya. Termasuk waktu kamu akhirnya 15 tahun ke Bandung itu, orang tua sempat bingung juga nggak? Maksudnya ini anak masih 15 tahun ke jauh dari orang tua sendiri itu gimana? Iya pas saya lulus ke timnas pelajar untuk berangkat ke Portugal, nah dari situ orang tua sudah mulai ya bangga karena mendukung ya. Udah nggak dibuang lagi Iya, sepatu sudah. ya, malah Dibeliin sepatu. Mau apa? Boleh pilih gitu kali ya orang tua ya jadinya. Bahkan adiknya udah boleh sekarang. Udah boleh kan? sekarang didukung. Didukung. Nah, tapi dengar cerita tadi Tata tadi ya sampai dibuang sepatunya segala macam. Tapi kamu nggak nyerah, kamu Iya. tetap jalan terus gitu. Saya tetap
Nah itu apa sih yang membuat kamu tuh akhirnya ya udah orang emang aku sukanya main bola nih. Nah itu apa yang membuat kamu pantang menyerah gitu? Ya karena saya senang aja, senang bermain bola. Ya saya punya impian untuk itu. Saya berjuang untuk itu. Jadi saya tidak mau. Oke, target kamu ke depan ini setelah U19 apa targetnya ke depan lagi? Ya target saya semoga bisa main di timnas senior. Bisa main di timnas senior dan mungkin bisa main ke luar lah, ke luar negeri. Itu impian saya. Maunya kemana tuh? Ya paling di Asia dulu kayak Thailand, Malaysia itu. Kayak Yanto Basna Iya, tadi ya kayak di Yanto, iya. Thailand tadi benar-benar. Nah ini kan sekarang kamu kan udah aktif ya bermain di klub gitu. Masih punya nggak sih waktu luang gitu untuk melakukan hobi? Apa coba hobi kamu gitu? Selain main bola. Selain main bola ya? Main games. Oh main games? Ya PlayStation gitu. Oh main ya. PlayStation. Tapi ya itu pada saat libur aja. Kalau dikasih libur baru kita dikasih refreshing, mungkin keluar kayak. Dalam seminggu berapa kali liburnya? Satu kali, 2 kali. Oh, 1 kali seminggu? Iya. 1 kali seminggu. Itu Weekend itu? Iya. oh, seharian ya full Iya. ya itu bisa ngapain aja? Boleh keluar jalan-jalan Iya, juga. betul. Apa? Selain itu juga ada ya sekolah, studi juga. Oh ada sekolah juga. Iya, Oh di masih Bandung. jalan ya? Iya. Itu sekolahnya berarti homeschooling atau kamu datang ke emang ada sekolah? Iya, sekolahnya setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu Khusus. khusus ya. Iya. Berarti didatengin guru ke Oh, situ. kita datang. Oh kamu datang Iya, nggak ada biasa datang. tempat sekolahnya ya? Oh, berarti bukan online ya? Bukan sekolah Kalau online? pandemi waktu online. Oh iya. Sekarang udah Mas. Itu kamu sendiri atau rame-rame juga sama teman-teman yang Sama bareng-bareng teman-teman di yang timur? bareng-bareng di klub. Iya. Oh oke. Oke. Itu ngomongin pandemi, terus latihan, ini kamu masih latihan ya berarti di klub Iya. kan? Pas pandemi itu terus gimana tuh latihan, tetap latihan kah atau kan itu nggak atau libur ya udah karena pandemi udah tahu aku libur tidur Istirahat aja dulu kayak gitu. kita tidur aja di rumah. Oh tidur di rumah aja? Tidur di rumah saja, oke ketahuan ini. Terungkap. Yang gimana? Ya, di waktu pas pandemi di Bandung itu tim kami tidak tidur atau Tidak tidur, iya, tetap tetap latihan. Ya orang lain mungkin lagi ya tidur di rumah atau enggak latihan, kita tetap latihan di lapangan terus. Tetap ya. Iya, di lapangan. Jam latihannya berkurang atau enggak? Enggak. Enggak. Iya, pagi sore. Oh tetap pagi sore Pagi tetap sore. seperti biasa Iya. ya. Tetap 6 hari dalam seminggu? Iya. Saat orang-orang saat pandemi kita sibuk bikin dalgona, bikin Iya. apa Ngecat dia rambut tetap sendiri. iya. Dia itu pengalaman Anda kayaknya ngecat rambut sendiri. Dia tetap main bola Dia dan tetap berlatih. latihan. Iya. Nah, Gigih ya, pantang gigih, menyerah iya, tadi benar, itu ya. benar. Nah ini kan kamu kan usianya masih tergolong muda ya, tadi masih 18 tahun Iya. ya. Masih muda banget gitu. Nah sejauh ini tuh kamu udah pernah nggak sih ngalamin kayak ada apa ya tantangan gitu yang berat dalam dalam upayamu gitu untuk menjadi pemain sepak bola yang pro nih ya? Mungkin bisa di-share, diceritain gitu. Ya tantangan terberat ya itu tadi. Ya kayak mungkin orang-orang teman-teman di luar sana mungkin yang lagi asik-asik, senang-senang, nongkrong-nongkrong, kita sibuk berlatih. Sibuk berlatih, terus fokus dalam berlatih untuk mengejar impian kita. Ya mungkin itu saja. Iya. Tapi kalau teman-teman di Papua sendiri, yang mungkin teman kamu main bola dulu nih, misalnya ketemu kamu lagi gitu, ada nggak yang nanya kayak, "Tak, gimana sih biar bisa nih jadi seperti kamu juga gitu?" Tipsnya Mereka dong, gitu. tipsnya gitu, mereka pengen juga gitu. Itu gimana tuh? Ada yang kayak gitu nggak ke kamu? Ada sih. Itu terus kamu gimana tuh ininya? Ya ubah kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu kayak sering nongkrong, sering ya buat yang gak jelas di sana kayak kan di sana juga pergaulannya juga kan di Papua pergaulannya sangat bebas jadi ya harus bisa pintar jaga diri dan jauhi hal-hal yang gak baik di sana Iya. supaya bisa Biar bisa kayak Iya, kamu gitu bisa ya, tetap at least ya. Berarti berprestasi. kamu juga ini ya, maksudnya nggak menyesal ya masa mudamu dipakai untuk Tidak. mengejar cita-cita Iya. dan impian, bukan nongkrong-nongkrong Iya. doang gitu ya. Ini tadi kan mama papa tadi udah mendukung ya adik-adik gitu. Lama nggak bisa ketemu mama papa, nggak bisa ketemu adik-adik. Kangen nggak sih gimana cara kamu melepas rindu nih sama
orang-orang terdekat kamu yang jauh gitu di saat kamu juga sedang mengejar mimpimu gitu? Ya pastinya rindu dan ya lewat telepon, biasa telepon. Video call. Iya, video call, selalu orang tua selalu mensupport, mendoakan juga. Teman-teman di sana juga selalu telepon, mensupport dan mendoakan juga di sana. Tapi masih sering pulang nggak? Iya, Misalnya Natal atau iya, gimana gitu? kayak liburan Natal itu aja. Pasti harus itu Pasti ya. Nggak boleh nanti Nggak durhaka boleh. orang tua kalau Nanti Natal diomelin nggak papa pulang. mama. Iya, benar. Berarti setahun sekali pasti tetap lah ya berjumpa sama keluarga. Ya kalau memang harus pulang, pulang. Kalau enggak ya stay. Yang paling susah menurut kamu bertahan di timnas tuh apa, yang tantangan terbesar saat kamu sudah bergabung di timnas? Kan tadi dari U16 sekarang U19. Apa tantangan yang terbesar yang harus kamu hadapi bergabung dengan teman-teman timnas dan bisa bertahan di timnas? Ya tentunya harus disiplin aja sih, disiplin, kerja keras dalam berlatih, harus punya mental juga yang kuat sana supaya Ini kan mental. Ya mental harus kuat ya. Iya. Itu kenapa? Apakah memang maksudnya latihannya keras gitu? Iya, lalu latihannya juga keras. Jauh dari orang tua begitu. iya. Terus biasanya kamu tips-tips kamu gitu untuk tetap bisa menjaga disiplin kamu, menjaga kesehatan mental kamu itu gimana gitu? Ya tips-tipsnya ya, rajin berlatih, terus selalu mengandalkan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan apa disiplin, ya Tidak punya pegangan. tidak lah punya ya. pegangan, karakter kita jadi ya sembarang-sembarang gitu enggak. Semakin Kenapa? mudah kena Iya. mental ya. Iya. kalau seperti Kena mental kata anak sekarang Anak- tuh kena kata anak mental. muda sekarang kena Benar. mental. Benar. Tapi kalau menurut kamu nih ngelihat kondisi sepak bola saat ini nih, anak muda saat ini, termasuk yang di timnas yang dari Papua yang barengan kamu ada juga kan? Ada juga, tapi Ada beberapa- kemarin di beberapa. Piala AFF nggak Turun nggak ya dia? nggak kepanggil ya. Nggak turun. Nah itu menurut kamu besar nggak sih peluang buat teman-teman di Papua untuk yang punya potensi di bidang olahraga ini untuk bisa maju seperti kamu? Ya, tentunya sangat bisa, sangat bisa ya. karena di Papua mempunyai bakat dan talenta juga yang sangat banyak di sana. Oke. Iya, Sekolah sepak bola juga ada Iya. banyak pilihan begitu. pilihan. Ya. Oke. Kamu, nah tadi ngomongin suka bola, suka ini kan pasti punya klub favorit nih. Iya. Klub favoritnya apa? Di luar atau di Indonesia? Di Indonesia dan di luar? Indonesia dan luar. Kalau di Indonesia ya pastinya Persipura, Persipura. Oke, Iya. pasti. Kalau di luar? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Iya. Nah itu kan kalau pertandingan bola ini sampai malam nih. Bahkan dini hari nih kalau yang misalnya Real Madrid Liga Champion apa kan itu dini hari ya. Iya. Nah itu sedangkan besok paginya kamu harus latihan. Nah itu kamu gimana bagi waktunya? Kamu akan tetap nonton terus pagi-pagi datang latihan dengan ngantuk, beler gitu atau? Ya kalau besok paginya latihan ya paling cuma nonton babak pertama aja sudah langsung tidur. Iya. Baru besok Disiplin. disiplin. Baru besoknya lihat live score ya? Iya, lihat live live-nya, score ya, iya. menang atau kalah gitu ya? Kalau menang ya masukin story menang. Oke. Pernah nggak kamu bablasin nonton gitu? Kamu tetap nonton sampai akhir? Pernah. Pernah. Iya. Terus besok paginya bagaimana? Ya lemas. Lemas. Kena marah coach nggak? Kena marah sama pelatih. Iya, kena Kena marah. marah. Iya. Oke. Nah tadi udah bilang ya punya mimpinya tadi ke timnas senior, terus apa Nanti tadi ke Asia ya, Thailand. Thailand juga gitu. Tapi kira-kira ada nggak mimpi lain kamu yang belum terwujud gitu selain jadi pemain sepak bola Iya. misalnya? Ada cita-cita lain nggak? Kalau saat ini belum ada, tapi itu saja yang saya impikan, kayak bisa bermain di luar, bisa bermain di timnas senior, bisa menjadi ya pemain bola yang berbeda daripada pemain bola yang lain, mempunyai karakter yang bagus, mental yang bagus, disiplin. Ya. Nah itu ngomongin karakter bagus segala macam ya. Ini kalau ngelihat pemain-pemain muda seperti kalian sering kali terpancing nih di lapangan untuk emosi ya, apalagi kalau udah tubrukan sama pemain lawan terus bawaannya berantem apa akhirnya kena kartu kuning, kartu merah gitu, terus kan merugikan tim. Nah ini gimana cara kamu mengontrol
emosi selama di lapangan? Ya itu tetap tenang aja, tetap ya berpikir aja kalau lawan emosi kita, ya kita balas dengan senyum aja kayak. Oh gitu, Iya. balas dengan senyum. Karena di Bandung juga saya diajarkan juga tentang karakter yang baik supaya ya melawan bikin apa kita, mau lawan mau ini kita, tapi Suka kita tetap mancing-mancing iya kan, suka mancing pasti emosi, kan. apalagi kalau kita anak-anak Papua kan pasti kelemahannya pasti di emosi, Nah. pasti di emosi. Itu makanya saya juga dalam satu diri saya harus juga rubah itu, saya harus bisa menjadi yang Lebih baik. iya lebih baik lagi supaya Pernah hampir terpancing? tidak pernah. Tidak pernah. Sukses berarti selama ini Iya. untuk menjaga, mengontrol emosi. Selalu senyum ya, nggak Iya. pernah ya tiba-tiba datang kayak, wah lu gitu, nggak pernah nggak ya pernah. gitu ya, langsung Kalau di tackle Iya. senyum. ya tackle jatuh gitu terus kamu Senyum. gitu, enggak? Di TK ya senyum-senyum aja. Oh iya, senyum aja. Kita- Galaksi kita- gitu ya. kita- Oke lah. Oke. Jadi kamu kan anaknya sepak bola banget ya. Tadi pas ditanya soal ada cita-cita lain, enggak, kamu memang konsisten, impian kamu memang menjadi pemain sepak bola yang pro gitu. Iya. Itu ada pengaruh juga nggak dari keluarga? Mungkin apa papa kamu atau mungkin saudara-saudara kamu atau om kamu, apakah ada yang memang suka sepak bola juga atau pernah mungkin main sepak bola begitu? Ya keluarga dari papa ada sih, ada. Oh, oke. Iya. Keluarga dari papa ada yang bermain bola juga. Waktu itu mantan Persipura juga. Oh. Main di Persipura juga waktu itu. Oke. Terus mungkin dari teman-teman juga yang mensupport, makanya Iya. saya ingin sekali jadi pemain sepak Memang bola. tadi itu lingkungan Iya, membentuk. lingkungan di Papua ya. Tapi beneran nggak punya cita-cita, maksudnya gini, anak kecil kan cita-citanya macam-macam ya. Dokter. Dokter apa-apa gitu. Saat iya. kecil sebelum itu kamu pernah punya cita-cita? Iya, saat itu waktu masih kecil ya ingin seperti bapak. Ya itu. Ya bapak kan Brimob. Iya jadi dulu Sempat pengen jadi iya polisi berarti. pengen juga jadi polisi ya. Oke. Tapi ya main bola Lebih Lebih asik. lebih asik. Betul. Iya. Walaupun sama-sama latihan fisik juga, cuma beda ya, Iya. lebih fun ya Iya. di sini ya. Ya, setidaknya bisa juga sampai Portugal ya kan? Iya. Jadi Bisa sih Bima Oh, Portugal bisa sekolah juga ya? kan. Oh iya, Iya, sekolah bisa benar, juga, ya betul, kan? betul. Gitu. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri nih ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin sesama anak-anak Papua yang juga sudah menekuni karir sebagai atlet? Kan pasti banyak nih yang di Papua yang misalnya kemarin ikut PON atau apa gitu. Nah, ada pesan nggak dari kamu biar mereka juga bisa menjadi atlet nasional seperti kamu atau bahkan internasional mungkin? Ya buat teman-teman di Papua, adik-adik di Papua ya mungkin tetap semangat aja, disiplin dalam berlatih, selalu mau mengikuti proses, sabar saja pasti akan ada waktunya, akan ada jalannya untuk bisa mencapai impian itu. Tapi apa? Proses tersulit yang kamu jalanin selama di timnas dan selama menjalani pelatihan tuh apa yang tersulit yang kamu? Ya prosesnya ya beradaptasi dalam dengan teman-teman juga kan pasti dari berbeda-beda klub ya, karena Ya. beradaptasi untuk bisa saling mengerti, saling ya mengetahui juga apa yang dimau oleh coach atau pelatih ya. Mungkin itu sih. Awal-awal itu sempat agak susah nggak untuk apa bergaul dengan teman-teman? Ya sempat susah. Sempat susah Iya, ya? karena kan berbeda bahasa, Iya, terus iya. logatnya. Dari berbagai macam daerah kan? Iya, berbagai daerah. Susah. Kebiasaan juga beda-beda semua Iya. ya. Itu akhirnya yang bisa menyatukan, ya pasti bola ya menyatukan bola mereka sih, ya. gitu. Cuma maksudnya selain bola gitu, akhirnya apa? Akhirnya kalian bisa nyambung, cair gitu, gitu, cair, jadi terus bisa akhirnya ngomong bareng. bisa jadi satu tim yang solid gitu. Ya karena setiap TC kan kita ketemu setiap bulan, apalagi kalau TC kita keluar terus, keluar negeri, ke Turki, Korea, waktu itu ke Perancis. Sudah ya udah lama jadi makanya saling mengerti, saling bisa paham satu sama Ya lain. juga sih ya setiap hari ketemu Iya. ya kan? Tinggal bareng gitu ya. Latihan bareng, tidur bareng ya. Iya.
Dan itu semua juga teman-teman juga rata-rata tinggal jauh dari orang tua juga ya. Iya, jauh dari Jadi orang tua juga. kayak kalian akhirnya mendapatkan keluarga. Mendapatkan keluarga It's a new ya nggak family, sih? gitu Iya. kan. Keluarga baru. Keluarga baru. Tapi kalau kayak gini nih lagi bentar lagi mau ada kompetisi lagi setelah ini. Bulan depan kalau nggak salah. Apa itu? AFC. AFC. Iya. Di mana? Mungkin di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Nah, kalau misalnya lagi kayak gini nih kan baru kalau misalnya bulan depan berarti ini mulai berlatihnya udah dari sekarang atau Iya, paling tunggu pemanggilan aja pasti kalau biasanya berapa lama sih dari dipanggil terus kalian mau tanding itu? tergantung program dari pelatihnya sih. Oh gitu. Iya. Kita pemain cuman siap aja. Siap aja Iya. gitu ya. Siap untuk berlatih dan tempur. Kalau yang ini berarti setelah kemarin AFF, kamu punya waktu berapa lama, berapa bulan misalnya untuk itu waktu kosong Kemarin kamu buat gimana? setelah AFF misalnya itu waktu luang kamu untuk bisa pulang kah atau sebelum akhirnya kamu harus seleksi dan latihan lagi untuk AFC nanti? Baru-baru ya sih kalau pulang kemarin, ya baru-baru aja. Oh langsung ya Enggak. berarti ya? Iya. Habis pulang langsung sekarang udah harus langsung persiapan untuk Iya, AFC? persiapan. Oh, Oke. Tapi itu pulang ke klub ya berarti ya? Iya, ke klub, Pulang ke klub Bandung. ya? Iya. Oke. Tapi, nah itu terus susah nggak sih misalnya ini nanti tiba-tiba untuk AFC ini kan tadi nggak semuanya bakal bisa jadi nggak semuanya akan dipanggil lagi ya yang kemarin di AFF. Berarti nanti akan ada orang baru lagi. Iya, Nah itu adaptasinya kalau kamu ngerasain sendiri susah nggak sih komunikasi antar tim tiba-tiba ada orang baru lagi yang masuk di dalam satu tim gitu? Kalau tergantung, kalau misalnya dari yang tim AFF kemarin banyak yang nggak dipanggil pasti susah. Kalau mungkin beberapa aja pasti ya gampang aja Itu bisa. ngaruh nggak sih pas di lapangan bagaimana kalian bekerja sama sebagai satu tim? Ngaruh. Berpengaruh nggak? Kayak kan tadi kan jadi berarti kan baru kenal juga satu sama lain ketika Iya, ngaruh. ngaruh Iya. memang ya. Pasti harus butuh adaptasi lagi untuk bisa saling mengenal karakter dia bermain gitu. Iya. Itu biasa pelatih pasti punya cara unik ya Iya, untuk pasti. bisa menyatukan kalian gitu. Iya. Apa yang kamu ingat misalnya cara dari pelatih untuk biar akur nih, biar saling kenal gitu? Ya kalau pelatih ya kita semua ikuti instruksi dari pelatih aja sih, kayak Ikut instruksi pelatih. iya maunya ini ya kita lakukan ini aja. Jadi nggak banyak instruksi juga. Kayak iya. Jadi pemain harus bisa lakukan yang dia mau itu aja. Iya. Kalau udah begitu sih pasti lancar Iya, ya lancar. sesuai strategi yang Iya, udah diatur strategi, dan. iya. Oke. Tapi ada nggak misalnya jalan-jalan bareng kemana gitu buat lebih mengenal satu sama lain gitu dari coachnya gitu, ada kayak gitu nggak program seperti itu? Ya biasa kan kalau di timnas itu kita makan bareng. Jadi satu meja gitu bareng. Oke. Jadi bisa ngobrol, cerita gitu. Gede ya mejanya Iya. berarti ini rame-rame. Iya, ketawa-ketawa sambil bercanda di situ ya. Terus hari libur juga biasa ada. iya. Untuk keluar biasa refreshing itu pasti bisa. Biasa kalau Jalan-jalan refreshing- sama-sama ya. Kalau refreshing sama teman-teman satu tim buat apa misalnya? Ngapain? Nonton kah atau nyanyi-nyanyi atau main PlayStation? Iya, biasa main PlayStation Main ya. PlayStation ya, oke. Main game apa sih PlayStation? FIFA. Oh, FIFA. itu Kan mainnya bola bola banget. juga emang. Salah Memang nanya. iya. Ya, kirain main Memang yang anaknya lain bola gitu. banget ya. Iya, benar. Oke deh, Oke, sip. Nah, ini kira-kira kalau misalnya nih ada teman obsesif nih pengen kenal lebih dalam sama Tata. Kira-kira mungkin boleh tahu main sosmed kan? Main. Main. Boleh tahu nggak? Teman-teman obsesif mungkin dibilang bisa follow di mana gitu. Boleh. Boleh, bilang dong. Jangan bilang ke aku, bilang ke sana. Bilang ke sana. Bilang ke aku sudah tahu Instagram lebih Kita dulu. sudah cek. Ya follow aja Instagram Alfredo Tata 15. Ya itu tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol sama Tata yang ternyata memang kalau atlet emang kayak gitu ya, apalagi sepak bola. Nih kalau di lapangan nih pasti wah aku berabang berubuk nih main ya kan, ada lawan gitu dia berani menghadang. Kalau ditanya dia Kalem banget ya. gitu Cool, lah. stay cool. Iya. Tapi oke banget karena tadi akhirnya dia bisa
memberikan banyak hal sih ya. sharing banyak hal dan memberikan inspirasi juga buat teman-teman yang di Papua yang mungkin mau juga jadi kayak Tata. Tadi ya untuk apa tetap gigih dengan cita-cita, jangan pantang menyerah. Gitu Walaupun kan. Meskipun sepatu dibuang sama orang tua, kita ambil lagi, pakai lagi, main bola lagi. Gitu. Itu tadi ya. Jadi dan apa tadi percaya bahwa harus menjadi lebih baik. harus menjadi lebih baik. Percaya juga pada prosesnya. Percaya Percaya pada pada proses, itu proses benar tadi banget itu percaya juga pada ya. Sabar, tetap sabar. Tetap sabar. Tadi apa dengan senyuman ya? Iya. Iya. Balas dengan senyuman. Ini ya. Itu ada nyanyi kakaknya. Jadinya bawaannya itu ya harus ada senyuman ya. Gitu. Ya itu benar banget. Nah jadi semoga nih teman-teman obsesif yang dengerin obrolan kita pada hari ini bisa juga mengikuti apa yang dilakukan Tata. Atau ini juga bisa mengimprove dari apa yang tadi udah diceritakan Tata. Terinspirasi, dapat pelajaran baru juga ya. Mungkin bisa diaplikasikan ke bidang masing-masing, bukan hanya bola gitu. Benar. Ya, oke deh, mungkin sampai di sini dulu. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Makasih banget loh Tata. Ya, Hari ini udah sama-sama. mau sharing Makasih sama juga. kita. Jauh-jauh datang dari Jauh-jauh Bandung datang dari Iya. Bandung. Heeh. ke sini. Oke deh, ketemu lagi di episode spesial podcast Obsesif minggu depan karena kita akan muncul di YouTube, Kompas TV dan juga di Spotify. Kami Ya. berdua pamit undur diri dulu. Saya Agnes Theodora. Saya Diana Ibrahim. Sampai jumpa teman obsesif. Sampai jumpa.